Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Imam Mu'anas, Rizky Eka Saputra, Sakti Nur Cahyo, Rizal Krisdianto dari Prodi Pendidikan Informatika semester 3 dengan mata pelajaran atau mata kuliah animasi 2 dimensi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pemrograman dasar. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang pemrograman dasar, dan kita akan mempelajari tentang pengertian, konsep dasar pemrograman, bahasa pemrograman, dan jenis bahasa pemrograman. Pengertian pemrograman dasar. Pemrograman dasar ialah pemrograman yang memberi dasar-dasar logika, di mana struktur bahasa pemrograman yang diberikan bersifat universal, serta lebih mengedepankan pembentukan pola pikir seseorang mengenai pembuatan suatu program yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar pemrograman. Pengertian dari dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Pengertian pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komponen dalam pemrograman. Yang pertama variabel, yang kedua konstanta, dan yang ketiga yaitu tipe data. Baik, kita akan membahas tentang variabel. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau identifier dan nilai komponen dalam pemrograman. Konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi, konstanta adalah juga variabel, bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Jika nilai datanya sepanjang program berjalan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlukan sebagai konstanta. Yang selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Data dibagi berdasarkan jenis nilainya. Yang pertama integer atau bilangan bulat, yang kedua real atau bilangan desimal, yang ketiga char terbatas 1, yang keempat karakter string atau kumpulan, yang kelima karakter tipe data bentukan, yang keenam tipe data terstruktur, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tipe data. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini wajib dikuasai oleh seseorang developer agar dapat membangun sebuah aplikasi atau software. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh jenis bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java, yang kedua ada PHP, yang ketiga Visual Basic, yang keempat Python, yang kelima C++, dan yang terakhir atau yang keenam JavaScript. Yang pertama kita akan membahas tentang Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform, dari mulai PC sampai perangkat mobile. Bahasa pemrograman ini awalnya dikembangkan pada The Green Project
pada tahun 1991 oleh Sun Microsystems yang kemudian dilepas pada Oracle. Yang kedua, kita akan membahas tentang PHP. PHP di sini merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain karena gratis, PHP banyak digunakan karena bahasa pemrograman ini merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website secara dinamis. Yang ketiga yaitu Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa pemrograman ini menaruhkan IDE Visual dalam pembuatan software, dan bahasa pemrograman ini dikembangkan untuk membuat software-software berbasis sistem operasi Windows. Yang keempat, kita akan membahas tentang Python. Python termasuk bahasa tingkat tinggi. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi, baik itu berbasis web ataupun berbasis mobile. Bahasa Python ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang cukup mudah bagi pemula, karena bahasa tersebut mudah untuk dibaca dengan sintaks yang mudah untuk dipahami juga. Yang kelima yaitu C++. C++ di sini merupakan bahasa pemrograman pengembangan dari bahasa C. C++ dan C memiliki sintaks penulisan yang hampir sama. Meski begitu, kedua bahasa pemrograman ini memiliki perbedaan pada penyelesaian masalahnya. Selanjutnya yaitu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape. Penggunaan JavaScript saat ini kebanyakan terdapat pada pengembangan web. Dengan JavaScript ini kita bisa membuat web yang interaktif dan menarik. Di Indonesia sendiri terdapat grup Facebook yang membahas tentang JavaScript ini dengan nama JavaScript Indonesia. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.